pagi semuanya. Ketemu lagi dengan kami, saya Mr. Faisal, dan di sebelah saya Atala. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai, diskusi Atala ya. Iya. Sharing kepada teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bisa sedikit memberikan motivasi ya. Iya. Nah, hari ini topiknya unik. Nah, hari ini kita mau dengar nih pendapat dari Atala bahwa sekarang ini di sekolah kita di SD Negeri 001 Batam Kota sudah mulai menerapkan literasi digital. Nah, Atala, yuk kita bagi ke teman-temannya. Kan sekarang ini sekolah kita ini sudah mulai menerapkan literasi digital. Iya. Apalagi sekarang di kelas-kelas sudah disediakan tuh, semua kepala sekolah sudah menyediakan televisi smart TV. Nah, menurut Atala gimana tuh? Ya, membuat murid pelajar itu semakin semangat belajar. Jadi semangat ke sekolah dan berbeda sensasinya. Jadi nggak kayak baca buku. Iya, buka buku aja gitu kan. Iya. Jadi menarik nggak? Menarik. Menarik ya. Jadi suasana belajarnya jadi lebih interaktif. Jadi kita bisa tidak hanya lihat dari visual yang bacaan saja, Iya. tapi kita bisa lihat video kan. Nah, kemudian selain perangkat smart TV, kita juga kadang-kadang kita ngundang nih atau aja anak-anak pakai HP, pakai gadget untuk belajar kan. Nah, tapi ada pula perangkat-perangkat itu yang digunakan tidak semestinya. Nah, jadi pembelajaran sekarang itu kan lebih kepada pembelajaran teknologi, memanfaatkan gadget ya. Nah, kalau menurut Atala sendiri gimana? Apa sih yang Atala rasakan saat pembelajaran menggunakan gadget itu seperti apa sih? Kalau yang positifnya sih bagus ya. Bagus ya? Mempermudah juga, kayak bikin video itu jadi lebih gampang, mengedit juga lebih gampang gitu. Tapi kadang tuh anak-anak kadang kan suka bikinnya tuh menggunakan gadget tuh tidak senonoh nontonnya. Nonton konten yang bukan seumuran. mereka. Tapi ada kan? Ada. Nah, itu salah satu tantangan kita, bagaimana anak-anak itu paham sebenarnya kan? Iya. Tahu bahwa mereka harus pintar, selektif memilih mana yang konten yang pantas, mana yang pantas. Nah, contoh lagi nih, kalau kita di pembelajaran bahasa tentunya kan? Iya. Nah, kita bisa gunakan HP itu kan untuk apa tuh? Untuk cari kosakata kamus online kan? Kamus besar bahasa Indonesia Iya. dari HP kan. Nah, menurut Atala bagaimana kiat atau cara atau tantangan lain sebut tantangan mengatasi bagaimana siswa itu bisa memilih konten-konten yang pantas untuk mereka, sehingga dampak negatif dari penggunaan digital itu bisa diantisipasi. Kalau menurut Atala caranya gimana? Siswa itu harus bagaimana? Siswanya tuh harus mengetahui kalau itu tidak senonoh untuknya. Paham ya? Harus paham, harus nontonnya jangan itu, harus yang lain. Iya. Kan untuk kedepannya juga. Dampaknya itu banyak kan? Dampaknya itu bisa mempengaruhi perilaku, kemudian semangat belajarnya jadi turun, sehingga prestasinya juga jadi turun. Nah, kalau indeks prestasinya turun, maka kualitas sekolahnya juga akan semakin turun. Tapi yang paling penting itu adalah meningkatkan akhlak. Nah, itu makanya salah satu dimensi profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia itu penting. Nah, sekarang sebelum dia tutup nih, kita kan mau menyongsong Indonesia Emas. Ya. Bagaimana Indonesia itu memiliki generasi emas yang tangguh, paten. Ini contohnya Atala nih. Jago pantomim ya, suka pantomim kan? Kemarin kita sebelumnya kita pernah bahas ya. Nah, Atala yuk sampaikan ke teman-temannya apa dan bagaimana seharusnya pelajar itu siap untuk menjadi generasi emas. Yuk, monggo. Sering mempelajari hal-hal yang baru. Hal-hal baru, hal-hal positif. Hal-hal positif yang baik dan benar, hindari yang salah, hindari yang tidak baik, seperti itu. Ya. Kemudian
bangun komunikasi, diskusi sama gurunya. Iya. Gurunya pun juga paten-paten, hebat kan? Iya. Nah, jadi sehingga harapan-harapan Indonesia Emas itu bisa dikabulkan. Dan yang terpenting itu apa? Ingat semangat orang tua. Saya nggak sama orang tuanya. Kira-kira ada nggak kalau orang tua yang nonton, apa yang mau disampaikan pada orang tuanya? Silakan, monggo. Untuk bapak dan ibu di rumah, silakan. Bun ya, makasih ya udah mensupport Mas Atala untuk belajar lebih giat, untuk selalu semangat ke sekolah ya, Bun. Ya, mudah-mudahan doa ayah bundanya terkabulkan. Iya. Dan Atala juga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Terima kasih ya, Atala. Iya. Ya, belum hari ini. Nah, semua inilah obrolan kita hari ini, sederhana tapi bermakna. Dan mudah-mudahan perbincangan sederhana ini bisa memberikan motivasi bagi seluruh anak-anak Indonesia agar bisa menjadi generasi hebat. Semangat, selalu bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.